kadang tuh ada yang omongan dia tuh yang bukannya nggak mau dengerin, cuman duh kok nggak usah kayak gini lah gitu. Jadi mungkin dia kesel ya, kok nggak didengerin omongannya, dulu lu gue urusin sekarang kok gue gini gitu. Mungkin ya ayah itu mungkin seperti itu. Iya, Ustadz, ya. salah satunya kenapa serangan itu bisa masuk, salah satunya adalah keseringannya Mbak Ika itu punya jengkel dengan orang tua. Itu satu, jadi sihir itu masuk pasti. Nah kalau sembuh salah satunya, nomor satu adalah Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Irfan Hakim bersama dengan Ustadz Danu di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ini acara baru buat saya, tapi beberapa episode saya sudah shock. Banyak hal-hal yang tidak pernah saya ketahui ataupun saya tidak mau tahu tentang itu. Sedikit demi sedikit saya tahu dan ini nyata. Ini bukan gimmick. Saya baru tidak pernah menyangka tadi Bu Lia bercerita ternyata dari kecil sudah didampingi mungkin ya ilmu. dengan ilmu dari turunan sebelumnya. Iya. Dan akhirnya memutuskan hari ini ingin mengeluarkan itu semua karena sudah capek. Capek dan mau sujud pada Allah Ta'ala, benar. Itu saya terharu Ustaz. Ya Alhamdulillah. Karena Mudah-mudahan untuk mau kembali ke jalan Allah itu memang butuh perjuangan. Ya memang yang dirasakan kayak Bu Lia sekarang ini perjuangannya seperti ini. Masih hang karena... Dari tadi ngelamun gitu kan? Iya nggak apa-apa, insya Allah ini kan baru proses keluar aja ilmunya. Saya tidak bisa melihat. Yang Ustaz lihat seperti apa? Iya yang keluar dari mulai mata, keluar telinga, terus di belakang ini, terus yang tadi harimau yang sono jalan-jalan itu udah langsung geletak, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tadi yang ada yang nyerang itu keluar udah dalam kondisi tidak bisa ngapa-ngapain. Ini keluar biasa malahan. Ini menyerah begitu saja kan? Mereka tahu akan ada serangan tanda kutip Insya Allah enggak, ini ilmu. Jadi kalau atas izin Allah aja ilmu ini mau keluar baik tidak baik. Tapi kalau saya lihat ini enggak ada, dia enggak kemana-mana, dia keluar aja langsung gitu. Iya. Jadi aman. Jadi ada ilmu, ada juga jin. Jin itu ilmu juga, ilmu itu jin pasti. Jadi ilmu itu jin. Jadi kalau mamanya ilmu di luar itu berarti jinnya yang di luar. Kalau ilmu ada di dalam tubuhnya Ibu Lia, ini jinnya di dalam tubuh, maksudnya gitu. Bisa dicari, bisa turun-temurun. Bisa dia cari, sendiri. bisa pakai air putih diminumin. Nah kan sering tuh. Ya. Jadi yang beredar di sekarang itu kan ke kiai tanda kutip, pakai air putih dibaca-bacain, apapun dia bacaannya, kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, itu pasti jin masuk ke tubuh. Justru dimasukkan jin. Justru dimasukin jin itu dia. Yang akan mengganggu justru ya. Nanti membebani. Iya, suatu ketika pasti membebani seperti kasus-kasus seperti ini. Nah sambil menunggu ada pertanyaan lagi ya lainnya, boleh tunjuk tangan? Boleh? Kita ke arah sana saja dulu ya. Boleh. Sebentar. Iya. Silakan, dengan siapa maaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung juga sih ayah mau ceritanya. Ini mah Taika ya? Kita kenal ya? Saya pernah kenal. Oh, apa iya? Iya. Saya pengen lihat jadinya. Gimana Taika? Iya tadi ngelihat pengalaman ibu kan kayaknya kalau dia kan mengalaminya yang benar-benar tahu ya, sadar. Kalau saya nih agak bingungnya gini. Mungkin orang lihat kayak Irfan lihat Ika kan sehat gitu. Ya. Tapi dari segi medis tuh kan memang udah divonis pertama jantung sampai sekarang itu kan dari 2013 ketahuannya. Nah itu nggak ada turunan dan nggak ada bawaan sejak lahir. Selalu 5 tahun penyakit jantung. Ya, nah sekarang ini komplikasinya kan udah sampai ke ginjal, lever, fungsi hati itu udah kena semua. Setiap tahunnya pasti saya dirawat tuh bisa 2 kali 3 kali dan dalam jangka waktu yang lama. Sempat pernah tidak sadarkan diri juga 3 hari di ICU 2 minggu yang setiap orang tanya keluhan saya apa, saya nggak pernah bisa ngerasain sakit, nggak pernah. Tapi menurut medis pembengkakan jantung, kebocoran, ya sekarang udah kena ginjal, lever. Gimana sih Ustadz, dari Ustadz melihat saya tuh sebenarnya tuh saya sakit apa, itu aja. Cuman kepengen sehat. Itu aja. Iya, kalau saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu itu yang jelas
ada selubung-selubung dari pengobatan itu ada, dan nggak 1, 2 orang, 3 orang enggak nih, ini banyak. Kemudian ada bacaan-bacaan sendiri, jadi kayaknya Mbak Ika ini membaca bacaan tertentu untuk mengobati sakitnya. Ya. Itu insya Allah ada. Ada juga dari keluarga bacaan ada. Kemudian, nah ini ada mulai yang sudah mulai masuk ke dalam tubuhnya Mbak Ika ini. Insya Allah yang diizinkan oleh Allah Ta'ala lihat itu mulai ada sihir di dalam tubuhnya. Jadi yang di sini kelihatan sekali bahwa Mbak Ika ini ada orang yang sangat marah kepada ayahnya Mbak Ika. Tapi orang yang marah ini dia lucunya punya ilmu. Nah, ilmu ini menyerang salah satu ke ayahnya Mbak Ika, satunya lagi ke Mbak Ika. Sebagai Nih, anak. sebagai anak. Saya nggak tahu gimana prosesnya, tapi yang saya amati insya Allah seperti itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sihir lagi. Ada orang yang berbuat zalim kepada Mbak Ika yang urusannya sebenarnya dengan ayahnya. Nah ini dengan ayahnya juga aja nggak tahu persis ya. Dengan ayahnya di mana ini yang lebih berbahaya. Sihir ini dia memakai boneka. Dan itu pun berhempitan dengan ilmu-ilmunya kiai-kiai tanda kutip tadi sama orang pinter, kemudian bacaan-bacaan yang dibaca bukan karena Allah Ta'ala walaupun itu untuk ngobatin. Nah ini kayaknya jadi satu. Ada amalan-amalan juga. Ada amalan yang untuk ngobatin. Karena ikhtiar, pengobatan maksudnya itu ikhtiar ada sih. yang harus dibaca nih, tapi ya kita ikutin. Namanya orang pengen sembuh ya ayah. Ya, ikhtiar. Tapi tetap ikhtiarnya salah gitu loh. Tapi saya nggak menyalahkan secara ini. Mudah-mudahan bertemu ini bisa menjadikan awal lah ya. Allah memberikan kemudahan bahkan kesembuhan ya, amin ya. Tapi satu hal yang saya harus cerita kepada Mbak Ika. Mbak Ika saya mohon maaf ya. Mbak Ika itu kayaknya ada salah satu orang tuanya yang Mbak Ika itu jengkel sekali, siapa? Orang tua saya. Iyalah siapa masa orang tua saya. Jadi Mbak begini Ika maksudnya. jengkel kepada orang tua? Ya sering ngomel lah. Kalau saya bilang marah kok kayaknya nggak patut, sering ngomel aja lah. Kalau ngomel, ya ibu pasti ngomel lah. Cuman kayaknya kalau feeling saya kayaknya bapak ya. Karena gini loh, memasuki usia bapak yang sudah sepuh kali ya. Balik lagi kan pasti kayak anak-anak. Ya. Kadang tuh ada yang omongan dia tuh yang bukannya gak mau dengerin. Cuman, duh kok gak usah kayak gini lah gitu. Jadi mungkin dia kesel ya, kok gak didengerin omongannya. Dulu lu gue urusin, sekarang kok gue gini gitu. Mungkin ya ayah, itu mungkin seperti itu. Iya, salah satunya kenapa serangan itu bisa masuk, salah satunya adalah keseringannya Mbak Ika itu punya jengkel dengan orang tua. Itu satu, jadi sihir itu masuk pasti. Nah kalau sembuh salah satunya, nomor satu adalah Mbak Ika harus mau meminta maaf sama orang yang sebenarnya Mbak Ika sering jengkel. Udah tahu ya maksud saya ya. Harus minta maaf, minta maafnya pun dengan kata-kata yang baik, bukan umpamanya, "Pah, maafin Ika ya." Enggak gitu, tapi jelas. Umpamanya pas habis sholat, kemudian pegang tangan ayah, kemudian bilang, "Ya, jika selama ini aku, anakmu, Ika, binti," sebutkan nama ayah. "Jika sering menyimpan kejengkelan sama ayah, dan itu dosa besar di hadapan Allah. Hari ini aku, anakmu, Ika binti," sebutkan ayah, "meminta maaf kepada ayah lillahi ta'ala." Harus ada itu, lillahi ta'ala. "Maafin Ika ya." Nah, titik meminta maaf itulah baru nanti itu bisa membaik. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Pak, mungkin aku anak yang belum bisa berbakti. Sampai sekarang pun masih banyak menyusahkan. Bapak dalam kondisi tidak sehat pun membantu untuk merawat anak-anak saya. Ya mungkin Bapak juga melihat kondisi saya yang seperti ini. Saya nggak tahu bagaimana harus berbaktinya lagi. Lillahi ta'ala saya tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu sampai akhir. Tetap akan merawat walaupun tenaga yang saya punya sangat minim. Saya nggak tahu kalau seandainya memang Bapak merasa sakit hati, saya minta maaf. Lillahi. Lillahi ta'ala. Amin. Amin. Alhamdulillah.
Oke, sekarang mudah-mudahan ini sudah mulai, memang belum keluar. Mbak Ika, kalau memang serius ikutin doa saya mau? Mau ya? Oke, mic-nya dipegang. Khusuk ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Muhammad kama sholaita ala Ibrahim kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum fil Majid. alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, jika di dalam tubuhku jika di dalam tubuhku banyak sekali sihir banyak sekali sihir yang merusak organ-organ tubuhku, yang merusak organ-organ tubuhku, jika sihir tersebut masuk ke dalam tubuhku jika sihir tersebut masuk ke dalam organ-organ tubuhku karena kesalahan dan dosa-dosaku, kesalahan dan dosa-dosaku, seringnya aku berbantahan dengan ayahku, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, aku memohon kepadamu jika di dalam tubuhku ada sihir dari orang-orang yang berbuat zalim kepada diriku, aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau ampuni orang-orang yang berbuat zalim dengan sihirnya kepada diriku. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. 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 Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Ya Allah, jika di dalam tubuhku banyak ilmu-ilmu pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan ilmu syariat Islam, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sebagai petunjuk, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad. Ya Allah, jika ilmu-ilmu pengobatan di dalam tubuhku adalah musyrik, ampuni dosa musyrikku. Ampuni dosa musyrikku. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhku banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelumku, jika ilmu tersebut musyrik, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa musyrik orang tua sebelumku yang menurunkan ilmunya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni dosa musyrik mereka ya Allah. Ampuni dosa musyrik mereka ya Allah. Ampuni dosa musyrik mereka. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar seluruh pengobatan musyrik, seluruh ilmu sihir yang ada dalam tubuhku, dan juga ilmu-ilmu dari orang tua sebelumku, agar engkau keluarkan dari tubuhku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu akbar. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah il aliyil azim.
Lepaskanlah ya Allah. Lepaskanlah ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang gimana? Saya tanya seseknya yang dengan tadi berkurang nggak Mbak Ika? Mohon maaf. Berkurang. Lebih lega aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih agak lega? Iya. Yang kayaknya kayak sudah mulai berkurang, di dada berkurang. Iya. Yang di sini biasanya agak sesek-sesek nggak sih? Proses ya, Iya, sakit. sakit. Nah, mulai ringan. Coba digerakin. Enteng. Oh, enteng. Karena berasa banget duduk aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Mudah-mudahan Bapak bisa juga ya. meningkatkan iman dan ketakwaan pada Allah ya. Dan bapaknya juga disehatkan juga ya. Amin. Terima kasih Ika ya. Ya, Pak Ustadz, Irfan. Ya, Boleh alhamdulillah. pinjam mic-nya sedikit. Saya juga dari tadi memperhatikan Oh iya. Bulia juga. Ibu Bulia Lia. bagaimana kondisinya? Dari tadi sempat terlihat kosong. Sekarang sudah baikan? Kayak plong gitu. Plong. Oh alhamdulillah. Tapi ini belum selesai ya ilmunya. Belum, masih sakit sebelum. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ini paling sekitar 2 tahun baru selesai nanti. Ustadz beneran? Beneran kalau ini karena kan jumlahnya banyak. Tapi yang jelas sudah segar lagi insya Allah ya. Head. Oh, iya. Takut. Tadi pengen silat. Tapi alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. 2 kasus hari ini kita Alhamdulillah. bahas, kita Iya, tangani. iya. Yang jelas sihir itu memang ada. ada. Sejak dahulu kala. Dari Nabi Musa pun saat itu kan. Iya. Oh ada yang tongkat tiba-tiba jadi ular Iya. dan sebagainya. Jadi Iya memang tongkatnya Nabi Musa pun jadi ular. Apakah itu juga dikatakan sihir? Beda. Kalau para nabi ini bukan sihir. Itulah memang haknya Allah. Betul. Yang diberikan untuk para nabi untuk syiar. Betul. Walaupun dalam wujudnya mirip menandingi sihir yang ada saat itu. di dunia. Ya. Menutup perjumpaan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, marilah kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijabah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami memohon kepadamu. Kami adalah hamba-Mu yang masih hina di hadapan-Mu ya Allah. Masih banyak dosa dan salah yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan kepada suami kami, yang kami lakukan kepada istri kami, yang kami lakukan pada anak-anak kami, yang kami lakukan pada saudara-saudara kami dan juga teman-teman kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, karena kami sering melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan ilmu yang manfaat bagi diri kami. Ya Allah, Engkau telah banyak memberikan kami nikmat sejak kami akil balik hingga saat ini ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika kami sering kufur atas nikmat-nikmat-Mu, kami sering ujub, riya dan sombong, ampuni dosa kufur kami ya Allah. Ampuni dosa ujub, riya dan sombong kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Jika di antara dosa-dosa kami sehingga Engkau berikan kami musibah dan sakit, kami mohon kepadamu ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkaulah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, baik dosa yang kecil maupun yang dosa yang besar ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkehendak untuk mengambil musibah yang ada pada diri kami, mengambil sakit yang ada pada diri kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Agar kami bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kami kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah ya Fattah, agar kami bisa belajar kebenaran dari Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, sehingga kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqomah.